guys, selamat datang di channel JN1 Review. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor yang berhasil membuat saya merinding. Judul film ini adalah Scary Stories to Tell in the Dark 2019. Tidak lupa saya selalu mendoakan, semoga kita selalu sehat dan wabah COVID ini segera berakhir. Oke guys, film ini berlatar waktu pada tahun 1968 di sebuah kota kecil yang bernama Mill Valley yang terletak di Amerika Serikat. Saat itu bertepatan dengan hari Halloween, di mana para remaja di sana sangat antusias untuk meramaikannya. Lalu kita diperlihatkan pada 3 orang remaja dengan jaket yang sama, yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Tommy. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang gadis, dia ini bernama Stella, yang merupakan pemeran utama dalam film kita kali ini. Lalu dia menerima telepon dari temannya yang bernama Chucky. Dia mengajak Stella dan temannya yang bernama Augie merayakan Halloween pada malam nanti. Lalu dia meminta mereka untuk mempersiapkan telur untuk nanti malam. Sementara Augie sibuk dengan kostum Halloween-nya yang kebesaran, serta Chucky yang sibuk mengambil kotoran di toilet rumahnya. Chucky memiliki kakak perempuan yang bernama Ruth. Dia ini adalah pacarnya Tommy pada scene awal tadi. Kemudian kita diperlihatkan pada scene di mana Tommy dan teman-temannya sedang sibuk memukuli orang-orang sawah yang bernama Harold yang berada di kebun depan rumahnya. Setiap harinya dia menyiksa Harold kapanpun dia mau. Tibalah pada saat malam hari, Stella, Augie, dan Chucky berjalan menyusuri jalan raya sambil menunggu mobil Tommy lewat. Timing yang tepat, tiba-tiba mobil Tommy pun tiba. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga langsung saja melempari mobil Tommy dengan telur bawaan mereka. Dan lebih parah lagi, kotoran yang Chucky kumpulkan tadi sekarang akan dilempar ke dalam mobil Tommy. Merasa keadaan tersebut, mobil Tommy pun oleng dan menabrak pagar masyarakat setempat. Saat itu juga, maka mereka bertiga pun langsung kabur sekencang mungkin sambil dikejar oleh Tommy dan kawannya. Mereka pun tiba di sebuah bioskop mobil dan bersembunyi di celah mobil-mobil di sana. Stella pun meminta izin kepada seorang pria tampan yang kebetulan mobilnya sedang kosong. Tidak lama kemudian, datanglah Tommy yang telah mengetahui keberadaan mereka bertiga. Namun untungnya, pria yang punya mobil tersebut dengan penuh keberanian mengusirnya. Dan diketahui bahwa nama pria ini adalah Ramon. Ramon adalah remaja Vietnam yang melarikan diri ke Amerika Serikat. Bisa dibilang, dia adalah seorang imigran gelap dan tidak memiliki tempat tinggal di kota tersebut. Setelah berbincang dan agak akrab, lalu Stella pun mengajak mereka untuk pergi ke rumah kosong untuk uji nyali sekaligus karena tidak jadi merayakan Halloween. Tibalah mereka di rumah kosong itu. Dari cerita yang Stella ketahui, rumah tersebut adalah rumah bekas dari keluarga Bellows, yaitu keluarga terkaya pada akhir tahun 1800-an di kota itu. Mereka pun nekat masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah gelap yang angker dan juga luas. Namun di balik kemewahan rumah ini, di dalam ceritanya, keluarga Bellows ini memiliki rahasia gelap yang belum diketahui kebenarannya. Yang mana pada masa itu, ada seorang putri yang bernama Sarah dengan keterbatasan fisik dan tidak pernah dibiarkan keluar dari rumah tersebut. Sambil berjalan, Stella pun bercerita dengan si Ramon bahwa dalam rumornya, anak-anak pada masa itu begitu penasaran dengan wajah Sarah. Setiap anak yang berkunjung mendengarkan cerita Sarah tidak pernah bisa pulang dan selalu ditemukan meninggal. Lalu Stella pun melihat sebuah lemari dan menemukan sebuah buku tua di sana. Ternyata buku itu adalah buku cerita yang ditulis oleh Sarah Bellows pada masa itu. Parahnya lagi, setiap cerita dalam buku itu ditulis menggunakan darah dari anak-anak kecil. Tidak lama kemudian, Tommy pun mengetahui bahwa mereka berada di dalam rumah kosong itu, lalu mengunci mereka di sana. Tidak lama setelah kejadian tersebut, tiba-tiba muncullah bayangan hitam yang berasal dari kursi Sarah Bellows. Bayangan itu membuka engsel pintu
dan membiarkan mereka keluar dari sana. Lalu mereka pun bingung bagaimana pintu itu bisa terbuka, sedangkan tidak ada orang di luar. Sesampainya di rumah, Stella pun penasaran dengan buku yang dia bawa dari rumah kosong tadi, lalu membuka setiap lembarnya satu demi satu. Scene pun berpindah pada Tommy yang baru saja tiba di rumahnya. Baru saja mau masuk, Tommy malah disuruh ibunya untuk mengambil telur-telur yang berada di dalam ternak miliknya. Cerita di buku itu berkata bahwa Tommy akan mengambil telur pada malam hari dan pergi untuk selamanya. Ketika sudah selesai mengambil telur, Tommy malah sengaja masuk ke sawah hanya untuk memukul Harold, si orang-orangan sawah. Selain itu, ia pun berjalan pulang. Tapi, entah mengapa, tiba-tiba di depannya, dia malah bertemu lagi dengan si Harold yang sudah ia lewati sebelumnya. Dari sini, suasana sudah seram banget. Dan Tommy mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Tiba-tiba ia bertemu lagi dengan Harold, tapi anehnya di situ cuma ada tinggal tiangnya saja, sedangkan Haroldnya menghilang. Tommy pun panik dan berlari sekencang-kencangnya untuk keluar dari sawah itu. Namun, tiba-tiba Harold sudah berada di depannya dan bergerak seolah-olah hidup dan mengejar Tommy. Lalu Tommy menemukan cangkul jerami dan langsung menusuk Harold yang semakin mendekatinya. Sialnya, Tommy malah ditusuk kembali, dan dari mulut Tommy mengeluarkan banyak jerami, dan perlahan-lahan tubuhnya pun membengkak. Dan sudah pasti Tommy pun modar oleh si Harold. Keesokan harinya, berita Tommy hilang pun didengar oleh Stella dan Ramon. Lalu mereka datang ke dekat kediaman si Tommy karena penasaran. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat ada orang-orangan sawah yang menggunakan jaket yang sama persis seperti yang Tommy gunakan sebelumnya. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Stella pun mengembalikan buku ke rumah kosong. Setelah sampai di rumah, dia pun memasak untuk Ramon. Dan alangkah terkejutnya Stella, dia melihat buku yang dia kembalikan tadi berada di tangan Ramon. Namun, Ramon pun mengatakan bahwa dia mengambil buku itu dari rak buku milik Stella. Pada saat itu, Stella langsung membuka buku itu dan tertulis bahwa korban selanjutnya adalah Augie, temannya. Lalu Stella pun menelpon Augie dan melarangnya untuk memakan apapun dari panci miliknya. Tapi Augie malah bodoh amat dan langsung memakan sup yang ada dalam kulkasnya secara lahap. Di dalam buku itu menceritakan seorang mayat perempuan yang sedang mencari jempol kakinya yang hilang. Lalu Augie pun mulai menyadari ada yang tidak beres dengan sup yang dia makan. Ternyata di dalam mulutnya sudah ada jempol kaki, seperti yang barusan Stella katakan. Augie pun panik dan berlari seedan-edannya. Benar saja, di depan kamar Augie terlihat seorang perempuan yang sangat mengerikan, yang berjalan tanpa jempol kaki dan mencarinya menuju Augie. Augie yang semakin panik pun langsung bersembunyi di bawah kasur dan sambil melirik ke arah pintu kamarnya yang terbuka secara perlahan. Tiba-tiba, Augie pun ditarik dan menghilang ke bawah kasur dan hanya meninggalkan bekas cakarannya saja di lantai. Sampai pada akhirnya, mereka pun membakar buku itu. Namun anehnya, buku itu tetap utuh dan tidak terbakar sedikit pun. Tiba-tiba di buku tertulis lagi bahwa korban selanjutnya adalah Ruth, kakak perempuannya Chucky. Benar saja, di sekolah Ruth sudah berada di toilet dan memegangi wajahnya yang ada bentol merah seperti jerawat. Tiba-tiba dari jerawat di wajahnya keluarlah laba-laba yang membuat Ruth panik. Untung saja mereka datang tepat waktu dan menyelamatkan Ruth. Lalu, dalam buku tertulis lagi bahwa korban selanjutnya adalah Chucky yang akan disamperin oleh makhluk besar, bak wewe gombel yang langsung saja menelan Chucky ke dalam perutnya. Dan benar saja, sekarang Chucky pun dikejar oleh makhluk itu dan modar.
identitas sebagai imigran gelap, dan tertuduh sebagai pelaku kriminal, Ramon pun ditangkap dan dipenjara. Di penjara, polisi itu malah melihat cerita baru yang tertulis dalam buku tersebut, dalam buku Sarah Bellows itu. Dan korban selanjutnya adalah si Ramon. Tiba-tiba, gentleman pun datang dan memodari polisi tadi dan memburu si Ramon. Oh iya, gentleman adalah seorang makhluk yang lentur dan sangat mengerikan, yang sangat ditakuti oleh Ramon. Dan sekarang, makhluk itu malah ada di hadapannya dan mengejarnya. Singkat cerita, Ramon pun ngabret sedan edannya dengan mobil polisi dan menyusul Stella ke rumah kosong. Lalu Stella pun menemui arwah Sarah. Ia berkata bahwa rumor yang selama ini beredar di masyarakat adalah salah. Stella mengatakan bahwa Sarah terlahir unik dan mengatakan bahwa amarah Sarah ini merugikan banyak orang. Mendengar hal itu, Sarah langsung menyuruh Stella untuk menulis cerita sebenarnya dengan menggunakan darah Stella sendiri. Lalu Stella menuliskan bahwa Sarah Bellows itu tidak bersalah. Dan ini semua adalah akibat dari keluarganya, keluarga Bellows. Lalu hal itu membuat Sarah menjadi ikhlas. Hal ini menyebabkan apa yang tertulis dan terjadi langsung hilang sekejap. Akhirnya, Stella dan Ramon pun selamat. Ramon pun kembali ke negaranya dan berpisah dengan Stella. Dengan berpulangnya Ramon, maka jelaslah bahwa film kita sudah tamat.